kita buka ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kesetiaan dan kehadirannya. Walaupun acara kita hari ini cuma menyerahkan kesimpulan, tidak ada sidang, tidak ada jawab jenawab, tetapi kesimpulan ini bagian penting dari putusan yang akan dibuat Senin nanti pukul 13.00 akan dibacakan sebenarnya. Mudah-mudahan seperti putusan sebelumnya, permohonan ini bisa dikabulkan. Karena sebenarnya kami yakin seharusnya ya permohonan ini harusnya dikabulkan. Kenapa begitu? Karena sampai pada sidang terakhir termohon dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya tidak mampu menghadirkan baik saksi maupun ahli maupun surat yang menggambarkan bahwa peristiwa sebagaimana digambarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE itu terjadi. Tidak ada ahli yang bisa menerangkan telah terjadi semacam pencurian data, semacam edit data, penambahan, pengurangan sehingga tidak bisa diakses lagi informasi elektronik yang ada atau dokumen elektronik yang ada. Tidak ada juga ahli yang melihat Mas Roy melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dikualifikasikan memenuhi unsur di pasal 32. Sekali lagi yang kami persoalkan itu bukan materinya, bukan substansinya, tetapi ada tidaknya dua alat bukti permulaan yang cukup. Jadi ketika Polda Metro tidak mampu menghadirkan itu dalam persidangan, kami menganggap sesungguhnya mereka kalah harusnya kan? Karena jangan lupa yang namanya sidang ini adalah fakta pengadilan, fakta persidangan. Jangan sampai kemudian fakta persidangan di-deny. Kami menantang sejak awal, tolong tunjukkan kepada kami mana saksi, ahli atau surat yang menggambarkan bahwa Mas Roy melakukan tindak pidana sebagaimana digambarkan pasal 32 ayat 1, yaitu orang dilarang untuk mentransmisikan dokumen milik publik atau milik orang lain. Nah, ini yang kemudian kita buktikan bahwa dokumen yang dimaksud masih bisa diakses, accessible, dan kemudian tidak rusak, masih bisa kita lihat, yaitu dokumen ijazah Dian Sandi. Belum lagi nanti kalau kita kaitkan bahwa yang dipermasalahkan apa sih, dokumennya Dian Sandi atau dokumennya Pak Jokowi yang pernah diperlihatkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2026 yang lalu. 2025 yang lalu. Nah, banyak hal yang sebenarnya bisa kita share, bisa kita diskusikan, tetapi ada baiknya kita memberikan kesempatan teman kita satu-satu untuk melakukan eksplorasi. Dapur terakhir ya? Siap. As usual. Ristan dulu, silakan. Bang Ristan. Ya, silakan. Ini pengacara Kawakan ya? Ya, Pak. silakan Ristan. Ya, Bang Ristan ini soalnya Jadi- turut mendampingi saya semenjak dari Stupa. makasih Bang. Jadi sesuai yang disampaikan Bang Era tadi, kita ini adalah melakukan permohonan pra peradilan. Masalahnya tentang adalah pasal 32 ayat 1. Pasal 32 ayat 1 ini mengenai dua bukti awal permulaan. Apakah pengenaan pasal 32 ayat 1 ini ada dua bukti awal permulaan yang cukup untuk mengenakan pasal tersebut kepada Pak Roy? Nah, tadi sudah disampaikan juga, dan kemarin pada saat persidangan kita sudah mensomir sebelum satu hari sebelumnya. Hadirkan saksi dari penyidik. Ternyata kemarin tidak ada saksi yang hadir. Ya. Artinya kita bukan mengorek keterangan, isi keterangan, karena memang itu kalau keterangannya memang pasti masuk kepada pokok perkara. Tetapi nilai pembuktian dari saksi apakah relevan dengan pengenaan pasal 32 ayat 1 tersebut? Itu yang kita inginkan sebenarnya. Ada keterangan dari saksi yang harus dihadirkan kemarin. Ternyata tidak ada saksi. Begitu juga dengan ahli ya banyak pertanyaan yang masalah dokumen elektronik saja. Ini kan masalah tentang ITE. Artinya harusnya dia juga menguasai tentang masalah ITE. Kemarin ditanyakan tentang dokumen elektronik, ahlinya merasa tidak mampu karena bukan ahli ITE. Itu kurang lebih dua alat bukti itu yang mereka tidak bisa menghadirkan. Cuman nanti kalau yang masalah surat nanti mungkin rekan-rekan kami yang menambahkan ya Bang ya. Mungkin dari situ. Oke. Terima kasih Ristan. Berikutnya Soraya ya. Ini lawyer perempuan kita. Najmi juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah Bu.
terima Geser ke Bang Roy, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini sampailah kita pada titik kesimpulan. Dan kita akan menunggu nanti keputusannya di hari Senin jam 1. Tetapi sebelum itu semua terjawab, saya dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan semua yang sudah hadir membersamai kita. Dan semoga kehadiran rekan-rekan, pers dan lain sebagainya itu mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang berjuang nih, oke? Berjuang bersama pejuang kita, Mas Roy. Kita anggap beliau adalah pejuang kita, pejuang kebenaran dan pejuang keadilan. Ini untuk Mas Roy. Dan kita membersamai pejuang kita dengan memberikan satu landasan-landasan hukum ya, yang disertai dengan bukti-bukti yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi saya mencoba menambah apa yang tadi rekan saya dan semua rekan-rekan sudah katakan, bahwa saksi, mereka seharusnya memberikan saksi dari termohon 2 orang. Tapi ternyata mereka hanya mampu memberikan 1 orang saksi ahli. Oke? Kita tidak keberatan dan kita tidak kecewa dengan hal itu. Dan kita semuanya tidak akan juga jumawa bahwa yang seharusnya dilakukan sama mereka dan memenuhi apa yang seharusnya mereka lakukan, mereka tidak penuhi itu. Jadi semoga harapan kita semua nih, para pejuang, rekan-rekan kita para pejuang ya, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ya di dalam proses persidangan ini mendapatkan tempat di sisi Allah dan mendapatkan jawaban yang terbaik. Karena ini juga sekaligus ini menjadi satu edukasi hukum untuk pra-peradilan yang akan datang. Jadi untuk itu doakan teman-teman dan terima kasih abang kita nih yang sudah luar biasa juga semuanya. Bang RH sudah mau bersama kita semua. Terima kasih Bang RH, terima kasih Bang Gofur dan semuanya. Kita tetap berjuang ya Bang ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Bang Roy langsung, Najmi, Bang. Bang Roy langsung, Bang Roy. Bang Roy langsung. Mungkin rekan-rekan media, saya mau menjelaskan beberapa hal krusial. Yang pertama, ini adalah dokumen kesimpulan yang tadi kami sampaikan ke Hakim Pra-Peradilan, ya, setebal 41 halaman. Kesimpulan ini merangkum semua fakta-fakta persidangan selama proses pra-peradilan. Dan di dalam kesimpulan ini ada beberapa hal dan bahkan juga menjadi fakta persidangan. Ada beberapa hal yang menarik, Mas Roy. Yang pertama, terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi bentuknya adalah ijazah analog. Dan kemarin pada saat pemeriksaan alat bukti termohon, ada satu BAP krusial dan satu BAP kunci yang juga dihadirkan sebagai alat bukti, yaitu BAP dari Pak Joko Widodo. Dan saya salah satu anggota tim kuasa hukum yang membaca BAP Pak Joko Widodo. Ada satu keterangan yang menarik dari Pak Joko Widodo. Beliau dalam berita acara pemeriksaan mengatakan bahwa beliau hanya mengakui ijazah analog. Sementara yang diunggah oleh Dian Sandi berdasarkan BAP Pak Joko Widodo yang kemarin dihadirkan sebagai bukti dari termohon, beliau katakan bahwa itu bukan ijazah saya. Hal yang kedua, itu adalah foto dari ijazah. Hal yang ketiga, beliau sebenarnya tidak memberikan izin kepada Dian Sandi untuk memoto ijazah tersebut. Dan hal yang keempat, beliau tidak mempersoalkan. Dan kenapa Dian Sandi tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE? Karena ternyata pernyataan Pak Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak merasa dirugikan. Nah, pasal 32 kita sebenarnya sedang membicarakan satu dokumen elektronik. Dan dokumen elektronik tersebut diunggah oleh Dian Sandi dan oleh Pak Joko Widodo sendiri dalam berita acara pemeriksaannya. Meskipun ini materi lah, tapi karena kemarin dihadirkan, ini dalam rangka juga kita ingin meng-cross check dengan penggunaan unsur pasal 32. Ternyata itu bukan dokumen elektroniknya milik Pak Joko Widodo.
Kenapa terhadap pasal 32, pasal 310, 311, kenapa juga disisipkan pasal 32 dan pasal 35? Ini kan sesuatu yang tidak relevan. Sesuatu yang terkesan terlalu dipaksakan, dan bukan ini terkesan lagi, sesuatu yang terlihat dipaksakan. Lo yang punya ijazah aja mengatakan dalam berita acara pemeriksaan yang kemarin dihadirkan dalam fakta persidangan, itu bukan dokumen elektronik milik dia. Terus dokumen elektronik yang dikatakan bahwa diubah-ubah, dipotong-potong, itu punya siapa? Kalau itu bukan punya Pak Joko Widodo, kenapa Pak Joko Widodo melaporkan pasal 32 dan pasal 35? Inilah sesuatu bentuk penyeludupan hukum luar biasa. Itu hal yang pertama. Ya, itu kami sudah sampaikan dalam kesimpulan. Hal yang berikutnya lagi adalah terkait dengan pokok persoalan kami dalam pra-peradilan ini adalah kami menguji 2 alat bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan kesimpulan kami yang kami gali dari fakta persidangan, ternyata penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Mas Roy itu dalam 2 peristiwa pidana. Pertama pencemaran dan fitnah, dan kedua adalah pelanggaran Undang-Undang ITE atau cyber, kejahatan cyber, 32 dan 35. Ternyata alat bukti surat dan saksi ini dicampur aduk. Saksi-saksi untuk kejahatan pencemaran nama baik dan fitnah seolah-olah dianggap juga memenuhi syarat untuk pasal 32 dan pasal 35. Dan satu lagi untuk bukti surat misalnya. Berdasarkan daftar alat bukti yang dihadirkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan jaksa penuntut umum selaku penuntut umum, ternyata ada 712 alat bukti surat, dan semua alat bukti surat itu berkenaan dengan proses politiknya Pak Jokowi, dan kemudian ada yang berhubungan dengan pendidikannya Pak Jokowi. Tidak ada satupun bukti elektronik yang disita sebagai barang bukti maupun alat bukti yang berkenaan dengan penggunaan pasal 32 dan pasal 35. Terus dari mana bukti permulaan surat dokumen elektroniknya itu? Ini kan sesuatu yang gaib, sesuatu yang naif gitu. Mudah-mudahan, Mas Roy, memang ini alot ya. Saya kira ini alot. Dan permohonan pra peradilan yang kami kedua ini memang sangat alot sekali. Kenapa? Karena kita bicara soal pokok perkara, ya. Meskipun bedanya sangat tipis sekali antara membicarakan pokok perkara dan kemudian membicarakan aspek formil. Tapi kami sungguh yakin mudah-mudahan hakim dengan kecerdasannya, karena asasnya adalah ius curianovit, yaitu kita serahkan pada hakim karena hakim tahu hukum. Mudah-mudahan hakim jeli untuk kemudian memilah mana pembuktian material dan kemudian mana pembuktian formil. Karena berdasarkan ahli yang kemarin dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ahli justru tidak mampu menguraikan apa yang disebut dengan bukti surat atau alat surat dokumen elektronik dalam konteks pengenaan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan kemarin juga tidak ada satupun saksi yang juga dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan ini adalah celah di mana permohonan pra peradilan kami bisa dikabulkan sebagaimana pra peradilan kami yang pertama. Dan Mas Roy, tidak mendahului Bang Refli juga, saya ingin men-spill dikit aja bahwa kemarin kami juga sudah mendaftarkan permohonan pra peradilan yang ketiga, sudah keluar nomor registrasi perkaranya, sudah ditunjuk hakim tunggal pra peradilannya, sudah keluar juga jadwal persidangan pra peradilan ketiga. Terkait dengan apa, saya belum bisa menyatakan. Mungkin nanti secara resmi akan disampaikan oleh Bang Refli Harun pada saatnya nanti waktu yang tepat. Tapi intinya kami juga sudah memohonkan permohonan pra peradilan yang ketiga, dan ini tidak nebis in idem. Ya, mungkin itu saja dari saya, Mas Roy. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Refli dulu. Kalau Bang Refli mau menambahkan silakan. Ya, kawan-kawan sekalian, tadi kita juga menyaksikan sidang Dr. Tifa di PN Jakarta Timur. Dan ada beberapa hal yang sebenarnya menarik untuk dibahas ya. Saya mau spill 2 saja mengenai bahwa ada pidana umum dan ada pidana delik aduan. Dan katanya kalau pidana umum itu ya walaupun misalnya restoratif justice dan lain sebagainya, maka pidana umumnya tetap jalan. Jadi restoratif justice dalam konteks KUHP yang baru itu memang harus di bawah 5 tahun. Maka sesungguhnya kalau misalnya cara berpikir jaksa tadi dipakai, ya, maka ada orang yang restoratif justice-nya harusnya tidak dikabulkan. Dicabut lagi. Siapa dia nanti bisa dicek saja. Karena di antara pasal-pasal yang disangkakan itu ada pasal yang di atas 5 tahun. Jadi sependek pengetahuan saya,
restoratif justice yang ditawarkan oleh hakim itu hanya berkenaan dengan pasal 433 dan 434. Tapi ya waktu itu 310 311. Tapi yang berkenaan dengan pasal 32 ayat 1 dan 35 itu sepertinya tidak, karena dia juga menggunakan KUHP baru. Dia kutip pasal 79 ayat 5 dan lain sebagainya. Ini kan dalam konteks tadi SP3-nya dicabut katanya, itu tidak menghilangkan laporan polisinya dicabut kemudian diterbitkan SP3, tidak menghilangkan hak negara untuk menuntut. Itu klaim dari jaksa. Kalau klaim itu mereka gunakan dengan prinsip equality before the law,